Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita, tadabbur kita yang ini adalah surat An-Nisa ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini memasuki hari yang keempat. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum bisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasyiyatin yushina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakullakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna shumuna mimma taraktum min ba'di wasyiyatin yawsuna biha audain wa in kana rajulun yurashu kalalatan fa awimra'atu walahu ajun au ukhtun falikulli wahidin minhuma syudus fa in kanu asyara min dalika fahum syuraka'u fi syulusi min ba'di wasyiyati yushabiha audainin ghairam mudar wasyiatan minallah wallahu alimul halim. Tilka hududullah wa man yudhillaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul adim. Wa man ya'shillaha wa rasulahu wa yata'adha hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wallahu adabun muhin. Shadaqallahul adzim.
Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, dan kamu memperoleh separuh dari barang yang ditinggalkan istri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, bagian kamu adalah 1/4 dari apa yang mereka tinggalkan setelah wasiat yang mereka wasiatkan atau pinjaman dibayar lunas, dan mereka atau istrinya memperoleh 1/4 dari barang yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak, bagian kamu atau bagian mereka adalah 1/8 dari apa yang kamu tinggalkan setelah wasiat yang kamu wasiatkan atau pinjaman dibayar lunas. Dan jika seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai anak meninggalkan kekayaan yang harus diwaris, dan ia mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka tiap-tiap orang dari mereka mendapat 1/6. Tetapi jika mereka lebih banyak dari itu, mereka bersekutu dalam 1/3 setelah dibayar wasiat yang diwasiatkan atau pinjaman yang tidak merugikan orang lain. Inilah peraturan dari Allah, dan Allah itu yang maha tahu, yang maha penyantun. Tetapi maaf, ini adalah batas-batas Allah, dan barang siapa taat kepada Allah dan utusannya, ia akan memasukkan dia dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka menetap di sana, dan di sana adalah hasil yang besar. Dan barang siapa tidak taat kepada Allah dan utusannya dan melanggar batas-batasnya, ia akan memasukkan dia dalam neraka. Mereka menetap di sana dan ia memperoleh siksaan yang hina. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah bahwa peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh seseorang atau oleh para orang tua yang memiliki harta benda, inilah rangkaian aturan-aturan pembagian waris menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ini bisa melindungi hak-haknya ahli waris, termasuk di dalamnya para ahli waris perempuan yang rawan menjadi objek yang namanya keserakahan dari saudara-saudaranya. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, maka Allah mengundangkan cara mewaris harta warisan itu dengan begitu detail. Oleh karena itu, bagi para pewaris harta warisan dari orang tuanya,
jika perlu harus menggunakan jasa penghitungan itu dari ahlinya, ahli yang bisa menghitung jumlah atau cara mewaris yang disepakati oleh semua ahli waris yang sesuai dengan pembagian yang secara detail, secara terbuka, secara cermat diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa mulai ayat 11 sampai dengan ayat 14. Jadi marilah kita realisasikan ayat ini di dalam hal pewarisan agar semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta warisan itu. Yang terpenting di dalam semua pengaturan ini adalah supaya tidak menimbulkan perselisihan, supaya masing-masing pihak yang ditinggalkan yang seharusnya menerima warisan itu semuanya bisa menerima sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara adil, secara berkeadilan, supaya tidak menimbulkan perselisihan dan tidak menimbulkan perpecahan atau terputusnya tali persaudaraan atau tali silaturahmi antar ahli waris itu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.